Kau berikan kepada setiap kami umat-Mu di tempat ini. Aku berkati Tuhan Yesus. Haleluya. Tersedia bagi semua balasan
Mari seluruh wanita setia kita memuji Tuhan. Jangan ada yang ketinggalan ya.
pujian yang memberkati ya, bahwa setiap kita ketika kita datang berdoa, Tuhan sudah memberkati. Amin. Tuhan selalu baik Bapak Ibu Saudara. Semua yang daripada Tuhan adalah kebaikan. Dan Tuhan sudah memberkati setiap kita. Dan hari ini biarlah kita meresponi apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Yang sudah Tuhan nyatakan berkat-berkatnya bagi kita. Karena bukan hanya sampai di situ, tapi melalui itu kita menjadi berkat bagi orang lain.
percaya kepada janji Tuhan. Selama kami taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan berkat-Nya bagi kami untuk kami bisa menyalurkannya kepada yang lain. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan terus memberkati kami dan kami bersyukur akan hal itu. Dan kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini itu menguatkan kami menjadi orang-orang yang lebih lagi bermurah hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, boleh salam kanan kirinya, katakan kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati. Ya, kita kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita yang sudah membawa pujian penyembahan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Suatu kebanggaan yang besar bagi saya, kita ketemu kembali hari ini dengan sehat, dengan baik, dan dengan senyuman yang luar biasa. Gak ada amin ya, hanya 5 orang aminnya. Amin. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengangkat sebuah tema bagi kita, yaitu diberkati untuk memberkati. Bilang kiri kanannya, diberkati untuk memberkati. Apa sih yang muncul dalam pikiran kita tentang berkat? Saya mau bertanya dulu dengan Bapak Ibu Saudara, apa sih yang muncul dalam pikiran kita tentang berkat? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, kenapa aku diberkati? Selama ini kita mungkin berpikir, aku hanya sekedar mau menerima berkat yang Tuhan beri. Dan aku merasa diberkati karena Tuhan memberkatiku. Tapi pernah enggak kita berpikir dan bertanya kepada diri kita, kenapa aku diberkati? Kita hidup di dalam dunia yang sering menyamakan berkat itu dengan keuntungan pribadi, dengan personal kita, atau pencapaian kesuksesan kita. Tetapi bagaimana jika berkat yang kita terima hari ini bukanlah untuk kita pakai pribadi, yang kita gunakan untuk diri sendiri? Wow. Next teman. Saya tulis di situ Bapak Ibu Saudara, berkat yang dimaksud oleh Tuhan untuk saudara dan saya, dimaksudkan Tuhan untuk bisa dialirkan bagi dia dan juga bagi sesama. Seperti sungai yang mengairi tanah, memberkati orang lain di sepanjang jalan. Saya tulis lagi selanjutnya teman. Berkat dan anugerah yang kita peroleh bukanlah untuk diri sendiri. Once again I say to you, berkat dan anugerah yang Tuhan peroleh, yang kita peroleh, yang Tuhan berikan untuk kita bukanlah untuk diri kita sendiri. Namun mengalir melalui kita bagi sesama kita. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberkati Tuhan dan kita menyalurkannya bagi sesama kita, maka Tuhan akan terus memberi. Kenapa? Karena bejana kita selalu berikannya bagi yang lain. Semuanya yang kita punya kita berikan bagi yang lain, berguna bagi yang lain. Maka Tuhan memberi terus secara maksimal ketika kita melakukannya secara maksimal. Kita nggak bisa cuma sekedar berdoa agar orang lain diberkati. Padahal kita sudah diberikan begitu banyak hal dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi berkat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa cuma sekedar berdoa agar orang lain diberkati. Padahal kita sudah diberikan begitu banyak hal dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi berkat. We are blessed to be a blessing, artinya kita jangan menjadi penimbun berkat, tetapi kita
menjadi penyalur berkat. Saat kita memberi kepada Tuhan dan kepada sesama apapun bentuknya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya nggak berbicara tentang uang. Bukan hanya sekedar berbicara tentang uang. Tapi saat kita memberi kepada Tuhan dan kepada sesama apapun bentuknya. Bukan sekedar soal harta atau uang saja. Pada saat kita memberi kepada Tuhan, pada saat kita memberi kepada sesama, kita sedang menaburkan investasi kita di surga dan bukan di bumi. Wow. Seperti beberapa bulan yang lalu saya bilang bahwa kita semua adalah warga kerajaannya surga. Maka kita harus membangun rumah kita di surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi kepada Tuhan dan beri kepada sesama kita. Bukan soal harta ataupun uang saja Bapak Ibu Saudara. Tenaga kita, waktu kita, pikiran kita beri. Amin. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah hukum yang terutama. Wow. Bilang kiri kanannya, aku mengasihimu. Amin. Tapi bukan hanya sekedar ucapan. Tapi dengan perbuatan. Jangan hanya sekedar bilang, aku mengasihimu. Tapi kita tidak tahu apa yang sedang dia perlukan. Apa yang sedang dia butuhkan untuk kita bantu. Apa yang sedang dia kumulkan. Kalau kita mau bertanya, mengapa aku diberkati? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa kita diberkati? Supaya kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi teladannya Tuhan di dunia ini. Yang namanya bermurah hati itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Bahwa untuk menjadi orang-orang yang benar-benar hidup bermurah hati itu bukan sesuatu yang alami. Karena kita manusia diciptakan pada umumnya pasti ingin mendapatkan lebih dan lebih dan lebih. Maka yang namanya bermurah hati itu gak gampang. Gak alami. Tapi kita harus diajarkan dari sejak kecil untuk berbagi. Tapi kita harus diajarkan untuk say thank you kepada orang yang lain. Bahkan bermurah hati itu bertolak belakang dengan budaya apa yang dunia ajarkan di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Karena dunia selalu mengajarkan untuk manusia terutama di zaman modern ini, di zaman sekarang ini untuk mengutamakan diri sendiri. Bukan orang lain. Yang dunia ajarkan. Tapi yang Tuhan ajarkan, kita harus mengasihi sesama kita. Manusia. Agar apa? Agar kerajaan surga nyata di dunia ini. Teks teman. Yesus selalu lebih tertarik dengan apa yang kau gunakan, dengan apa yang kau punya, bukan tentang seberapa banyak yang bisa aku dapatkan untuk diriku sendiri. Tapi tentang apa yang bisa aku lakukan agar apa yang aku punya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tidak berbicara tentang harta dan uang saja. Apa yang kita punya, kita mau share kepada yang lain. Amin. Amin. Jadi Tuhan lebih tertarik dengan bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan berikan bagi kita. Meskipun kita berkata, mengangkat tangan bahwa Tuhan, bahwa kita orang-orang yang diberkati, bukan berarti kita hidup diberkati, artinya kita tidak punya pergumulan. Hari-hari ini kita
pasti punya pergumulan-pergumulan pribadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jemaat BFM banyak yang ingin bermurah hati, namun tuntutan daripada kehidupan seringkali membuat kita sulit melakukannya. Karena apa? Karena di akhir bulan pasti ada tagihan. Karena di akhir bulan pasti ada cicilan. Tapi saya percaya kita semua umat-umat Tuhan, jemaat BFM pasti ingin bermurah hati. Enggak ada amin ya. Saya percayakan hal itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali kita ditutup oleh karena apa yang kita miliki di dunia ini yang perlu kita penuhi untuk kebutuhan kita pribadi. Di dunia sekarang ini kesuksesan pribadi sangat dijunjung tinggi di atas segala-galanya. Sosmed sekarang Bapak Ibu Saudara, bahkan dunia sekarang, media sosial sekarang menunjukkan, mendorong kita untuk mendapatkan lebih banyak, melakukan lebih banyak, bahkan menjadi lebih hebat daripada orang lain. Akhir-akhir ini kita pasti sering melihat bahwa sosial media kita dipenuhi dengan orang-orang yang menghambur-hamburkan uangnya. Sangat mudah untuk kita terjebak dengan pemikiran bahwa hidup bermurah hati itu hanya bagi mereka yang sudah punya lebih dibandingkan dengan yang belum cukup. Kita selalu terjebak dalam hal itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bilang, asal ada makan dan minum, aku cukuplah. That's the point Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita tunggu kaya dulu baru kita bisa memberkati orang. Enggak. Tapi pada situasi yang sekarang pun kita bisa memberkati orang. Pada saat situasi panceklik yang akhir-akhir ini mungkin kita rasakan. Mungkin kita rasakan. Lalu bagaimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan untuk bisa merawat diri sendiri. Dan juga dengan panggilan Tuhan untuk hidup secara bermurah hati. Tuhan nyatakan dalam Kisah Rasul 20:35 Bapak Ibu Saudara. Next teman. Lagi, next. Dikatakan begini di Kisah Rasul 20:35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan ajarkan sama kita. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sangat bertolak belakang dengan budaya manapun. Benar gak? Dengan dunia ini sangat bertolak belakang enggak? Sangat bertolak belakang Bapak Ibu Saudara. Enggak nyambung. Tapi ini adalah janji Tuhan bagi kita. Kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini bukan saran ataupun opini. Inilah janji Tuhan bagi jemaat Blessed Family Ministry. Inilah janji Tuhan bagi kita. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita mau hidup kita berbahagia. Dalam arti hidup kita berdampak dan bermakna. Belajar untuk bermurah hati. Belajar untuk bermurah hati. Seperti yang sudah kita belajar kemarin bahwa kita hanya pengelola. Bukan pemilik. Amin. Seringkali kita sadar bahwa kita sudah diberkati. Seringkali kita sudah sadar bahwa kita sudah diberkati. Masalahnya adalah kita fokus hanya kepada berkat itu sendiri, bukan kepada sang pemberi berkat. Kita hanya berfokus kepada untuk menerima berkat yang Tuhan beri. Tapi kita lupa bahwa kita
seharusnya lebih fokus kepada sang pemberi berkat bagi kita. Pertanyaan kita seharusnya bukan bagaimana aku diberkati oleh Tuhan, tetapi pertanyaan kita bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingku dan bagi Tuhan dengan semua yang Tuhan sediakan bagiku. Itulah seharusnya yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bukan lagi kita tanya kenapa, bagaimana aku diberkati Tuhan. Bukan lagi pertanyaannya sekedar tentang aku diberkati, tapi pertanyaannya harus sampai kepada bagaimana aku bisa memberi berkat bagi orang lain. Next teman. John Bunyan mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, kamu belum benar-benar hidup sampai kamu melakukan sesuatu untuk seseorang yang tidak akan bisa membalasmu. Next Bang. Kehidupan yang berbahagia adalah ketika kita bisa berbagi dan memberi. Ketika kita bisa hidup dengan murah hati untuk membawa dampak dalam kehidupan orang lain. Yang tidak akan bisa memberi imbalan kepada kita. Dan inilah esensi dari menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Yang penuh makna. Next teman, inilah esensi dari menjalani kehidupan yang penuh makna. Bukan untuk menimbun dan menyimpan berkat, tetapi dengan murah hati kita menyalurkannya. Amin. Setiap kita memberi sesuatu dengan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu kembali, itu bukan pemberian. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, setiap kita memberi sesuatu dengan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu kembali, itu bukan pemberian. Itu namanya transaksi. Itu yang dinamakan berbisnis. Itu bukan jenis kehidupan yang Tuhan inginkan untuk kita. Karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan dua tangan. Yang satu untuk menerima, yang satu untuk membagikannya. Once again I say to you, setiap kita memberi sesuatu dengan pemikiran untuk kita mendapatkan sesuatu kembali bagi diri kita, itu bukan pemberian, itu transaksi, itu namanya berbisnis. Tapi itu bukan jenis kehidupan yang Tuhan inginkan untuk kita, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan dua tangan. Yang satu menerima, yang satu memberi. Jangan hanya sekedar menerima. Amin. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan semua yang sudah Tuhan berikan? Next month. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan sesama yang sudah Tuhan berikan? Dan di mana tempat terbaik untuk menjadi berkat? Jawabannya simpel Bapak Ibu Saudara. Di mana? Ya di gerejanya Tuhan. Di rumah Tuhan, di tempat di mana hati Tuhan berada. Karena misinya Tuhan selalu manusia. Once again I say to you, misinya Tuhan selalu manusia. Maka dia sangat mencintai dunia. Bahkan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita diselamatkan. Investasi terbaik yang bisa kita tabur adalah pemberian yang memajukan misi gereja Tuhan. Pengelola yang baik tahu di mana tempat terbaik berinvestasi. Ialah rumah Tuhan. Katakan amin. Next teman. Ex Lucado berkata begini Bapak Ibu Saudara. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan memberi. Dia memberikan penglihatan kepada yang buta. Dia memberikan
kaki kepada yang lumpuh. Dia memberikan kehidupan kepada yang mati. Memberikan harapan kepada yang putus asa. Dan memberikan istirahat kepada yang lelah. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah kita hanya sekedar menikmati apa yang sudah Dia berikan? Atau kita mau menjadi penyalur berkat pada orang lain? Kita buka Bapak Ibu Saudara di 2 Korintus 8. Mungkin boleh dibuka, ada juga di depan. Izinkan saya untuk membawa kita dalam terjemahan yang lain, supaya kita lebih mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita. 2 Korintus 8 ayat pertama dan kedua. Ayat pertamanya berkata begini Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, kami ingin kalian mengetahui juga tentang bagaimana baiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu, mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. Wow. Ini poin pentingnya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jemaat Makedonia, mereka sudah diuji. Di ayat 2 dikatakan mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu mereka bergembira. Katakan bergembira. Amin. Mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. Ayat 3-nya lagi Bapak Ibu Saudara. Saya dapat memastikan, next teman, saya dapat memastikan bahwa mereka memberi semampu mereka, bahkan lebih, tanpa ada yang menyuruh. Mereka meminta dengan sangat kepada kami, kalau boleh mereka ikut membantu memberi sumbangan kepada umat Allah di Yudea. Ayat 5-nya Bapak Ibu Saudara berkata, mereka memberi jauh lebih. Once again I say to you, mereka memberi jauh lebih dari yang kami harapkan. Mereka mula-mula menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian kepada kami juga sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat Makedonia meskipun mereka miskin, mereka meminta dengan sangat untuk bisa berpartisipasi dalam memberi. Kemurahan hati mereka bukan soal jumlah yang mereka berikan, tetapi dari hati di balik apa yang mereka berikan, itu namanya bermurah hati. Pada saat jemaat Makedonia memberi lebih dari kemampuan, mereka itu menunjukkan sebuah kepercayaan yang sangat mendalam kepada Tuhan sebagai penyedia. Saya tulis lagi Bapak Ibu Saudara, next teman. Kemurahan hati adalah sebuah tindakan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika aku memberi dengan murah hati, aku percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi juga kepada aku. Kalau kita mengerti bahwa apapun yang kita berikan bukan supaya orang tersebut bisa memakainya dengan baik ataupun bertanggung jawab, itu bukan urusan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti bahwa apapun yang kita berikan bukan supaya orang tersebut bisa memakainya dengan baik ataupun bertanggung jawab, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah memberi dengan murah hati dan menjadi berkat. Kalau mereka menyalahgunakannya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting yang kita lakukan adalah memberi dengan bermurah hati. Firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka tugas kita hanya sekedar untuk melakukannya Bapak Ibu Saudara. Bukan kita minta pertanggungjawabannya ketika kita sudah memberi. Kita nggak urusan kita untuk meminta pertanggungjawabannya. Tapi yang penting, mental kita adalah untuk bermurah hati, melakukan yang Tuhan perintahkan bagi kita.
Next teman, bermurah hati itu adalah sebuah tindakan kepercayaan. Katakan kiri kanannya, bermurah hati itu adalah sebuah tindakan kepercayaan. Tapi izinkan saya kalau boleh dibalik Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh dibalik, kalau mungkin sampai hari ini kita masih berjuang untuk menjadi orang yang bermurah hati. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita percaya dalam memberinya kepada orang yang patut dipercaya, maka Yohanes 3 ayat 16 tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita untuk menyelamatkan umat manusia. Memberikan kepada manusia, kepada kita, anaknya yang tunggal. Apakah kita orang yang patut dipercaya? Apakah kita layak menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita? Sehebat-hebatnya kita, sekudus-kudusnya kita tidak layak. Tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Tuhan bukan percaya kepada kita. Dia percaya bahwa kasih, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan percaya kepada kita, dia percaya bahwa kasih bisa menutupi segala dosa. Maka mari kita lakukan, memberi hidup kita, dapat atau dibalasnya, apa itu tidak penting. Tetapi yang penting kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sangat baik. Amin. Saat kita memberikan pengampunan kepada orang yang tidak layak untuk diampuni. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saat kita memberikan pengampunan kepada orang yang tidak layak untuk diampuni. Kita tidak melakukannya untuk dia. Tetapi kita melakukannya karena Tuhan sudah baik bagiku. Itulah mengapa bermurah hati itu adalah sebuah tindakan kepercayaan Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 6, next teman, 1 Timotius 6 ayat 17-18 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Nasihatilah orang-orang kaya supaya mereka tidak sombong dan jangan berharap pada harta duniawi yang tidak tetap. Tetapi hanya berharap kepada Allah yang hidup. Karena dengan segala kekayaannya Allah bermurah hati menyediakan segala keperluan kita agar kita bisa menikmati berkatnya itu. Lalu ayat 18-nya berkata Bapak Ibu Saudara, nasihatilah juga mereka supaya berusaha menjadi kaya di mata Allah. Yaitu murah hati, suka memberi dan menggunakan hartanya untuk mengerjakan segala perbuatan yang baik. Dengan begitu mereka sama dengan menabung harta di surga sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang. Jadi mereka mengarahkan tujuannya pada hidup yang kekal. Next teman. Harta dan uang tidak bisa diandalkan Bapak Ibu Saudara. Karena jika kita menaruh kepercayaan kepada uang, maka perasaan kita akan naik dan turun. Ketika pasar sedang bagus, perasaan kita akan naik. Tapi ketika pasar sedang turun, perasaan kita juga ikut turun. Itu bukan cara yang hidup Bapak Ibu Saudara. Uang tidak perlu dipercaya. Tetapi Tuhan pemilik segala-galanya. Uang bisa menjadi hamba yang baik, bisa menjadi hamba yang jahat. Next teman, Tuhan mendesain pemberian dan kemurahan hati bukan untuk keuntungannya Tuhan, tapi untuk kepentingannya kita. Karena pada saat kita melatih kemurahan hati, kita di dunia ini Tuhan sedang melatih hati kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Maka seperti yang saya ucapkan tadi di awal bahwa untuk bermurah hati itu gak gampang. Itu dilatih.
tidak terjadi secara alamiah, Bapak Ibu Saudara. Tidak terjadi secara natural, langsung. Enggak. Tapi itu dilatih. Bilang kiri kanannya, latih. Next teman, saya tulis begini Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menggunakan pemberian kita, apapun itu bentuknya. Bukan hanya sekedar harta dan uang Bapak Ibu Saudara. Tapi apapun itu bentuknya untuk membentuk hati kita menjadi hati yang lebih percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita bermurah hati itu adalah sebuah tindakan bahwa kita percaya Tuhan akan memberi bagi kita. Wow. Next bang. Saya lanjut Bapak Ibu Saudara di 2 Korintus 8 tadi ayat 6-8 berkata begini. Itu sebabnya kami sangat menganjurkan Titus yang memulai usaha ini. Supaya ia melanjutkan usaha yang baik ini di antara kalian juga. Kalian unggul dalam segala-galanya. Jemaat GPI Haleluya unggul dalam segala-galanya. Kalian unggul dalam hal percaya, dalam hal menyatakan pendapat, dalam hal pengetahuan, dalam segala macam usaha dan dalam kasihmu kepada kami. Sebab itu baiklah kalian juga unggul di dalam usaha yang baik ini. Apa itu? Bermurah hati. Ayat 8-nya berkata begini Bapak Ibu Saudara. Next teman. Saya tidak menganjurkan itu sebagai suatu perintah. Once again, I say to you. Saya tidak menganjurkan itu sebagai sebuah perintah. Tetapi dengan menunjukkan betapa giatnya orang lain menolong sesamanya. Saya juga ingin tahu sampai di mana kasihmu. Next. Memberi bukan sekedar perintah yang harus diikuti dengan paksa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, memberi bukan sekedar perintah yang harus diikuti dengan paksa. Karena memberi adalah masalah hati. Paulus tidak meminta jemaat Korintus untuk memberi karena kewajiban. Tetapi agar pemberian mereka mencerminkan kasih yang tulus kepada Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara ayat 11. Nah, sekarang hendaklah kalian melanjutkannya menurut kemampuanmu. Hendaknya kalian bersemangat untuk menyelesaikan usaha itu. Sebagaimana kalian dahulu bersemangat merencanakannya. Once again I say to you. Bukan hanya sekedar yang kita ucapkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita kerjakan. Ayat 12 ya, kalau kalian rela memberi, maka Allah akan menerima pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Wow. Maka Yesus mengajarkan Bapak Ibu Saudara. Teks teman di Matius 6 ayat 19-21 begini. Ayat 19-nya, janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia, di mana rayap dan karat dapat merusaknya dan pencuri datang mencurinya. Sebaliknya, kumpulkanlah harta di surga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak datang mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Pada saat kita sedang memberi dengan kemurahan hati untuk bisa membantu orang lain di ladangnya Tuhan, di dalam rumahnya Tuhan, kita sedang berpartisipasi dalam rencananya Tuhan untuk bisa memenuhi kebutuhan umatnya. Dan di saat itulah kita sedang menyimpan harta di surga. Next teman. Ayat 9-nya berkata begini Bapak Ibu Saudara. Next. 2 Korintus 8 ayat 9 kita kembali ke atas. Ini poin pentingnya bagi kita. Ini poin pentingnya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu. Supaya dengan kemiskinannya itu kalian menjadi kaya.
Inilah gambaran terbaik sebuah pemberian yang penuh dengan pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Yesus memberikan segalanya bukan karena harus. Sekali lagi, Yesus memberikan segalanya bukan karena harus, tetapi karena Dia sangat mengasihi kita. Dan teladannya menunjukkan kepada kita bahwa kemurahan hati yang sejati adalah sebuah pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Next teman, saya tulis Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan bukanlah pengorbanan jika yang kita inginkan adalah kenyamanan. Pengorbanan bukanlah pengorbanan jika yang kita inginkan adalah kenyamanan. Dan Yesus menjadi teladan, Dia menunjukkan bahwa untuk memberi itu membutuhkan pengorbanan kepada dunia. Karena Dia beri anaknya yang tunggal bagi dunia. Lalu bagaimana secara praktis kita bisa menghidupkan panggilan Tuhan? Diberkati untuk memberkati. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi konsumen, jadilah partisipan. Next teman. Berpartisipasi adalah tujuan yang bermakna. Ikut serta dalam pekerjaan Tuhan adalah tujuan yang bermakna. Tetapi masalahnya adalah kita datang ke gereja bukan sekedar untuk menikmati. Once again I say to you, kita datang ke gereja bukan sekedar untuk menikmati apa yang bisa dilakukan, tetapi supaya kita bisa bersama-sama melayani Tuhan dan sesama. Kita gak bisa menitipkan penyembahan kita kepada tim praise and worship, Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa kayak kita nitip upah kita kepada orang untuk pada acara pernikahan orang. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi jadilah bagian dalam komunitas ini. Tapi kita menjadi partisipan dalam gerejanya Tuhan. Jangan cuma sekedar menyembah dengan menonton, tetapi jadilah bagian altar di mana kita yang membawa persembahan yang sejati kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukannya Bapak Ibu Saudara, kita menjadi seorang yang berpartisipasi dalam pekerjaannya Tuhan. Kita melayani Tuhan. Mau menjadi aser, mau menjadi tukang gulung kabel, mau menjadi tukang sapu, apalagi ngepel gereja, susun kursi. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang melakukannya, kita sedang melayani dengan hal seperti itu, hal-hal yang kecil. Itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu bisa menjadi salah satu contoh teladan yang mungkin satu orang yang mungkin bisa terberkati. Walaupun satu orang Bapak Ibu Saudara itu lebih dari cukup. Kalau kita bisa membawa dampak kepada satu orang saja itu sudah cukup. Ada sebuah kisah Bapak Ibu Saudara namanya Starfish Story. Kisah bintang laut. Ada seorang pria yang sedang berjalan di pantai yang baru mengalami badai. Dan dalam pantai tersebut ada banyak binatang laut. Lalu ada seorang anak kecil, dia mengangkat bintang laut ini dan melemparnya kembali ke laut, Bapak Ibu Saudara. Agar bintang laut ini bisa hidup kembali. Lalu pria tersebut lari kepada anak kecil tersebut dan berkata, "Hei, ada ratusan bahkan ribuan bintang laut di pantai ini. Kamu gak bisa nyelamatin semuanya itu. Itu tidak akan membuat perbedaan." Tapi anak tersebut dengan tersenyum sambil ambil satu bintang laut dan berkata kepada sang pria, "Kan bisa membawa perubahan kepada satu bintang laut ini." Seringkali kita berfokus kepada hal-hal yang besar Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lupa dengan kita dapat menyentuh satu orang saja dan membawa mereka untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Setidaknya satu orang tersebut akan terselamatkan. Kita terlalu sibuk dengan hal yang besar. Tapi kita lupa dengan secara pribadi, one by one on one kita yang kita kerjakan. Kita bisa menyelamatkan satu orang.
Yang kedua Bapak Ibu Saudara, latih tindakan kebaikan kecil secara sengaja. Saya mau garis bawahi secara sengaja Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bagi kita bahwa untuk bermurah hati itu kita perlu latih. Bukan secara alamiah terjadi dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, next teman, untuk bisa bermurah hati butuh latihan. Itu bukan alamiah, harus selalu kita latih. Artinya dalam keseharian kita ada banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk bisa melatih kemurahan hati kita. Tindakan kecil kita bisa menjadi teladan. Next teman. Tindakan kecil kita bisa jadi teladan Bapak Ibu Saudara, terutama bagi orang di sekitar kita, terutama bagi keluarga kita, terutama bagi anak-anak yang sedang mencontoh kita sebagai orang tua. Gak perlu kita melakukan hal yang besar, dari hal yang kecil dulu Bapak Ibu Saudara. Kita kerjakan, maka itu akan menjadi teladan bagi banyak orang. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, binalah rasa syukur kita. Next teman. Memberi adalah ungkapan rasa syukur atas semua berkat yang kita terima. Jiwa yang bermurah hati dimulai dengan hati yang senantiasa bersyukur. Boleh pemain musik naik ke atas? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, memberi adalah ungkapan rasa syukur atas semua berkat yang kita terima. Jiwa yang bermurah hati dimulai dengan hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Next teman, hati yang mengucap syukur otomatis menjadi jiwa yang selalu bermurah hati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hati yang mengucap syukur otomatis menjadi jiwa yang selalu bermurah hati. Karena fokus kita tidak lagi kepada diri sendiri, tetapi fokus kita selalu kepada siapa yang memberi berkat kepada kita. Yang terakhir bagi kita Bapak Ibu Saudara, saya tidak tulis di depan. Untuk bisa menjadi berkat, itu dimulai dengan percaya kepada kebaikan Tuhan. Untuk bisa menjadi berkat, itu dimulai dengan percaya kepada kebaikan Tuhan. Percaya dalam segala musim hidup kita, Tuhan menjadi penolong kita. Maka kalau lagi kita situasi dalam yang tidak baik hari-hari ini, kita perlu percaya kepada Yesus. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami ingatkan kembali bahwa berkat yang sudah Tuhan beri bagi kami bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami harus menyalurkannya kepada yang lain. Dan kami hari ini mulai berkomitmen terhadap diri kami sendiri untuk kami lebih percaya kepada Yesus, untuk kami lebih percaya kepada Tuhan sebagai penyedia kami. Dan kami mau berfokus hanya kepada Kristus, Sang Pemberi berkat bagi kami. Terima kasih Allah yang baik.
terus berserah kepada kebenaran-kebenaran Tuhan yang hari ini mengingatkan kami sebagai hamba-Mu, sebagai orang percaya, kami harus dan wajib memberi hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan sudah menganugerahkan berkat-berkat bagi hidup kami ya Tuhan. Secara khusus Kau telah menyelamatkan kami. Maka dengan anugerah itu biarlah kami melangkah menjadi orang yang memberkati ya Tuhan. Sebagaimana Engkau adalah kasih ya Tuhan. Kami sebagai pengikut Tuhan harusnya bisa